tema firman Tuhan yaitu bersama Yesus kita pasti menang. Amin. Bersama Yesus, percayalah saudara dan saya, kita adalah pemenang-pemenang. Mari kita baca ayat pokoknya di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ada amin, saudara? Haleluya. Janji Tuhan yang luar biasa disampaikan kepada kita. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Saya ingin mengajak saudara melihat satu kisah anak sekolah minggu, yaitu pertempuran antara Daud dan Goliat. Pertempuran antara Daud dan Goliat ini adalah kisah yang sangat fenomenal, yang sangat spektakuler. Bagaimana seorang Daud yang masih muda kekanak-kanaan bisa merobohkan Goliat, pendekar yang sudah terkenal, yang sudah tidak tahu membunuh berapa orang ya. Tetapi saudara-saudara, kisah ini memberi inspirasi kepada kita bahwa benar firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Bahwa dengan Allah, saudara dan saya, kita juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena mungkin saat ini saudara menghadapi tantangan yang besar, bagaikan Goliat yang besar di hadapan saudara. Tapi percayalah, dengan Allah saudara dapat mengalahkan Goliat itu. Sebelum saya menginjak kepada rahasia kemenangan Daud, ada beberapa fakta yang perlu kita ketahui dari pertempuran ini. Fakta yang pertama, sehebat-hebatnya musuh pasti punya yang namanya titik kelemahan. Nah, saudara camkan ini. Kalau saudara melihat keadaan Goliat, maka rasanya Goliat itu sudah tidak mungkin bisa dikalahkan. Orangnya tinggi besar. Dikatakan ini menurut ukuran kita, dia itu tingginya 2,70 meter, hampir 3 meter. Dan dari kepala sampai kaki sudah begitu kuat gagah, masih ditutupi dengan segala perlindungan. Baju sirahnya aja kurang lebih beratnya itu, katakan 5.000 sikal itu kurang lebih saya hitung 57 kilogram. Ini Goliat baju sirahnya aja, belum ketopongnya, pelindung kaki, pelindung bahu, pelindung tangan. Tombaknya aja, mata tombaknya itu kurang lebih 7 kilo. Jadi saudara-saudara, secara kasat mata, rasanya Goliat ini tidak mungkin bisa dikalahkan. Tidak tahu mau mengalahkan dari mana, mau dari depan, dari belakang, tidak bisa. Tapi sehebat-hebatnya musuh pasti punya titik kelemahan. Nah ini, titik kelemahan Goliat di mana? Di dahinya, tidak dilindungi sama dia. Nah, titik kelemahan ini kita harus bisa menemukan. Nah, perlu hikmat. Makanya dikatakan orang yang berhikmat, orang yang bijak, dia bisa memanjat kota musuh. Walaupun kota itu dijaga, tentu ada satu bagian yang tidak dijaga. Nah, di situ orang berhikmat itu bisa naik. Jadi ini fakta pertama yang perlu saudara mengerti. Sehebat-hebatnya musuh, dia punya titik kelemahan. Fakta kedua, ini berkenaan dengan kita sendiri. Apa fakta kedua itu? Yaitu saudara jangan sekali-kali meremehkan talenta atau karunia yang Anda miliki. Jadi Daud ini tidak bisa pegang pedang, tidak bisa pegang lembing, tidak bisa megang tombak, tidak bisa manah. Ini semua kan alat-alat pertempuran ini. Dia tidak tahu semuanya ini. Tapi dia cuma bisa satu, yaitu dia bisa mengumban. Ini yang dia pakai waktu dia menggembalakan anak kambing dombanya, dia cuma bawa umban. Jadi kalau ada musuh yang mau datang menyerang serigala, singa, beruang, dia pakai umbannya untuk mengusir. Jadi saudara, kita jangan sekali-kali meremehkan. Mungkin kita punya keahlian yang kita pikir apa ini. Misalkan ini, saudara mungkin saya cuma bisa masak. Atau saya cuma bisa bikin kue. Loh saudara-saudara, jangan saudara remehkan itu. Seorang yang terkenal di dunia, dicari oleh bintang-bintang film selebritis dunia. Dia bisanya apa? Dekorasi kue. Dicari orang-orang ternama di dunia. Jadi saudara-saudara, talenta karunia yang Tuhan sudah tanamkan di dalam setiap kehidupan saudara,
itu berharga. Amin. Tinggal sekarang kita minta urapan Tuhan saja. Jadi talenta karunia harus plus urapan. Ya kalau kita cuma mengandalkan talenta karunia juga tidak jalan itu. Kita harus talenta karunia yang Tuhan beri plus urapan Roh Kudus. Daud ini diurapi. Dia bukan cuma pandai mengumban, tapi memang tangannya itu diurapi oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengurapi, alat yang kecil sedikit pun bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Alat yang kecil bisa mengalahkan musuh yang luar biasa. Tongkat di tangan Musa bisa mengobrak-abrik Mesir yang dahsyat. Rahang keledai di tangan Simson bisa menghabisi 1.000 orang musuh. Rahang keledai di tangan Simson jadi satu alat yang dahsyat. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan talenta karunia yang Anda miliki atau mungkin juga anak-anak Anda miliki. Kadang-kadang orang tua itu pikir, wah anaknya kok enggak seperti yang dia inginkan, pinter ranking 1 terus, matematika 100 terus gitu ya. Wah kalau ini baru hebat. Kalau bahasa 90, siapa bahasa itu ya. Kalau melukis 95 tidak dihargai. Karena kita pikir kalau matematika 100 itu baru hebat. Tidak tentu loh saudara. Jadi sekarang ini sudah bukan zamannya lagi seperti dulu. Orang cuma menilai orang itu dari eksakta saja. Dari IQ. Masih banyak yang lain yang bisa menopang. Dan yang terpenting, ada urapan Roh Kudus. Tuhan pasti akan pakai luar biasa. Yang ketiga, fakta yang ketiga, saudara harus tahu bahwa pertempuran ini bukan yang pertama kali yang Daud hadapi. Jadi jangan berpikir ini ujuk-ujuk gitu saja. Tidak, Daud sebelum menghadapi Goliat, dia sudah dilatih oleh Tuhan. Menghadapi beruang, menghadapi singa, menghadapi serigala, dan Goliat salah satunya. Terlatih. Nah ini fakta yang kita harus mengerti di balik pertempuran ini. Jadi Daud ini sudah terlatih. Dan siapa yang melatih Daud? Adalah Tuhan sendiri. Dari apa dia dilatih? Dari kesehari-hari. Makanya jangan remehkan itu. Kalau ada anak-anak muda, jangan pikir, kalau ini baru namanya proyek yang besar. Nah, kalau ini sepele. Lalu saudara ngerjakan asal-asalan. Wah, saudara akan rugi sendiri. Justru hal-hal yang ini, yang kita anggap sepele, yang tidak ada artinya ini, mempersiapkan kita untuk menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. Amin. Jadi semua harus hadapi serius. Kerjaan besar, kerjaan kecil, apapun juga kita harus belajar. Semua kita serius. Karena ini latihannya di sini. Daud dilatih sendiri oleh Tuhan. Makanya dia bilang, hari ini kamu pasti akan sama. Singa beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Orang Filistin sama dengan mereka. Karena dia sudah biasa, dia tidak gentar. Singa, beruang, dia biasa hadapi itu. Jadi ini ada beberapa fakta yang perlu kita mengerti di balik daripada kemenangan-kemenangan daripada Daud. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara masuk kepada poinnya. Apa rahasia kemenangan Daud? Yang pertama, Daud tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Nah ini saudara. Ini sudah faktor X. Jadi betul kita sudah punya segala sesuatu, tapi pada saatnya kita harus mengandalkan Tuhan. Ada satu ayat di dalam Amsal berkata, kuda disiapkan untuk hari pertempuran, namun kemenangan ada di tangan Tuhan. Daud tidak mengandalkan keahliannya, tidak mengandalkan pengalamannya, tidak mengandalkan segala kemampuannya, tapi dia mengandalkan nama di atas segala nama yang kita kenal, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Waktu itu memang belum dikenal nama Yesus, tapi kita tahu nama Tuhan itu adalah Yesus. Ya seringkali orang percaya gagal karena apa? Karena dia mengandalkan kekuatan sendiri. Apapun juga kita harus andalkan Tuhan. Kita datang dengan nama Tuhan semesta alam. Itu yang Daud bawa. Dia cuma bilang, kamu datang dengan pedang dan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Dan dia menang. Dia mengandalkan Yesus. Nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang kedua. Rahasia kemenangan yang kedua. Daud tahu siapa yang memiliki pertempuran. Dia berkata, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. For the battle is the Lord's. Karena pertempuran, peperangan itu adalah milik Tuhan.
Sudahkah saudara menyadari bahwa segala pertempuran, pergumulan saudara adalah milik Tuhan? Kadang-kadang kita lupa ya. Kita pikir, wah kita bergumul seorang diri. Saudara anggap itu adalah problema saudara sendiri. Persoalan Anda sendiri. Berat sekali menghadapi. Tapi Daud berkata, pertempuran adalah milik Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhanlah yang menentukan yang kalah dan yang menang. Bukan manusianya. Dia pasrah kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Jadi dia maju. Saudara-saudara, percayalah bahwa segala pergumulan Anda yang Anda hadapi itu tidak luput dari genggaman tangan Tuhan. Masalah persoalan saudara, percayalah itu semua adalah milik Tuhan. Saudara dapat tinggal tenang, menyerah, pasrah kepada Tuhan. Dan saudara tetap maju dalam damai sejahtera. Maju terus. Dan yang ketiga, Daud maju untuk menang. Ini sudah menyangkut apa? Menyangkut iman ini saudara-saudara. Daud itu maju berperang, dia maju dengan keyakinan bahwa dia pasti menang. Nah ini, keyakinannya itu bukan dari dirinya sendiri dong. Sekarang kan banyak orang kata kita harus bangkitkan rasa percaya diri. Jadi ini beda-beda tipis ya. Ya kalau dilihat sepertinya memang Daud ini percaya diri. Tapi ingat Daud itu bukan percaya diri, tapi dia percaya Tuhan sebenarnya. Jadi dia benar-benar hatinya itu, dia percaya pokoknya. Goliat hari ini aku bunuh pokoknya. Tapi dia bukan percaya kepada dirinya kekuatannya sendiri, tapi dia percaya Tuhan ada di pihak dia. Ini yang dia percaya. Sebab itu dia tidak gentar, tidak goyah. Dia bilang hari ini juga aku akan penggal kepalamu. Dan kalau sudah lihat di dalam cerita Daud ini, waktu Goliat maju, dia bukan mundur-mundur. Tidak. Dikatakan Daud pun berlari menuju Goliat. Hebat ini. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tidak akan goyah, tidak akan gentar, saudara. Haleluya. Jadi dia maju untuk menang. Dia tidak takut karena dia yakin sepenuhnya. Dia tidak sendiri, tapi dia bersama dengan Tuhan. Kita harus belajar memiliki keyakinan yang sama. Seringkali kita nih melakukan sesuatu, ini kira-kira berhasil enggak ya gitu ya. Kira-kira ini nanti gimana ya. Seolah-olah kita sendiri ragu. Tapi Daud tidak. Dia berkata, hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Hari ini aku akan penggal kepalamu. Aku akan berikan mayatmu kepada burung di udara, binatang-binatang di padang. Dan sungguh saudara, dia pegang umbannya. Dia maju, dia putar umbannya dengan kecepatan tinggi. Dia lepas itu batu. Dia siap 5 batu, tapi dia cuma pakai 1 batu. Jadi persiapan penuh. Dan batu itu langsung masuk ke dahi Goliat, jatuh. Cukup 1 batu, pasti kena. Dan Goliat pun roboh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi luar biasa, rahasia-rahasia kemenangan ini juga bisa menjadi milik saudara dan saya. Mungkin saudara menghadapi tantangan yang berat, saudara percayalah Tuhan yang disembah oleh Daud adalah sama dengan Tuhan yang kita sembah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Prinsip-prinsip kebenaran itu ya dan amin. Kita pakai. Mengandalkan Tuhan. Kita percaya, kita serahkan peperangan kepada Tuhan. Dan kita maju dengan iman percaya. Dan pasti menang. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Tuhan memberkati.